Ya, dan kita akan langsung membahasnya di segmen dialog. Saat ini saya sudah bersama dengan AKP Alexander Yuriko, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Selamat malam, terima kasih telah datang di Jak TV, dan juga Mas Reza Indragiri, ahli psikolog forensik. Selamat malam, Pak Reza. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bicara mengenai perampok bank yang ditembak mati, mungkin bisa diupdate dulu kasusnya. Ini termasuk yang spesialis Brankas kalau tidak salah, atau tepatnya bagaimana? Ya, jadi dapat saya jelaskan selaku Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan bahwa pagi tadi pukul 03.30 gabungan tim Vipers atau tim tindak dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan bergabung dengan unit Reskrim Polsek Pamulang mendapat pada saat melaksanakan observasi yang disertai dengan proses undercover. Jadi kami melakukan observasi keliling wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas Polri. Kami dapati adanya kendaraan bermotor roda 4 yang berwarna silver dengan merek tertentu yang berhenti cukup lama di sebuah ruko yang ternyata setelah kita lihat ruko tersebut adalah tempat dari sebuah lembaga pembiayaan atau BPR. Cukup lama kami memantau apa yang terjadi, kecurigaan kami bahwa mobil tersebut adalah kemungkinan membawa pelaku kejahatan. Ternyata benar, kemudian mereka turun dan menggunakan gunting yang cukup panjang. Mereka berusaha dan akhirnya bisa memutuskan rantai yang melingkari di rolling door. Setelah putus, kemudian kami melakukan upaya preventif terlebih dahulu untuk para pelaku menghentikan tindakannya, kejahatannya, tetapi salah satu dari pelaku malah meletuskan senjata yang kemudian setelah kita lumpuhkan yang bersangkutan, kami dapati, kami sita sebagai barang bukti senjata tersebut adalah senjata rakitan. Kemudian sempat terjadi baku tembak katanya begitu antara pelaku. Ya, sempat terjadi baku tembak. Dan bukan hanya terjadi baku tembak, alhamdulillah anggota kami, anggota tim Vipers sekarang masih dirawat di RSUD Kota Tangerang Selatan karena bagian tubuh sebelah kanannya cukup mengalami luka terbuka karena yang bersangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4. Jadi yang kendaraan bermotor roda 4 yang digunakan oleh para pelaku ini berusaha kabur. Anggota kami tim Vipers Satreskrim Polres Tangerang Selatan berusaha mengejar, kemudian menghalangi di depan. Bukan hanya ditabrak, saya yakinkan ini bukan hanya ditabrak, tetapi kemudian sempat ada terseret sampai beberapa meter. Alhamdulillah berhenti di pinggir jalan, untuk kemudian kami melakukan sangat terpaksa, kami melakukan upaya tindakan tegas terukur yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Pada saat itu kami berapa orang yang kami jumpai di dalam kendaraan bermotor roda 4 yang hasil penggeledahan kami bahwa kendaraan tersebut memang dikhususkan untuk mengangkut barang-barang apapun yang mereka berhasil temukan, karena di jok bagian belakangnya sudah tidak ada lagi tempat duduk, tapi sudah dimodifikasi gitu ya. Kembali lagi pertanyaan tadi bahwa kami jumpai 2 orang yang melakukan perlawanan, satu dengan menggunakan golok, satu dengan menggunakan yang kemudian kami identifikasi sebagai senjata api rakitan, dan 1 orang lagi berhasil kabur. Tempatnya adalah tempat kejadian perkara adalah di Jalan Siliwangi di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Jalan yang banyak dilalui orang sebenarnya gitu. Sebenarnya banyak dilalui orang karena jalan tersebut adalah akses ke Bogor, akses ke Bogor dan akses ke Jakarta untuk segera masuk ke tol. Jadi yang 1 orang tadi yang belum kami temukan dan insya Allah masih kami cari, berhasil melarikan diri ke arah Setu Pamulang. Kami menyisir area tersebut dan mohon doa kepada masyarakat semua bahwa ini tuntas. 1 orang lagi semoga dapat kami temukan. Baik, saya ke Mas Reza. Kalau melihat ini tindakan cukup tegas gitu karena memang melawan petugas, tapi kita juga melihat ada beberapa peristiwa belakangan ini tampaknya petugas sangat keras terhadap para pelaku sampai menembak mati. Ada 2 pesan yang sangat tegas yang coba disampaikan oleh para penjahat, sebutlah demikian. Satu, bahwa mereka apalagi barangkali terkait dengan menjelang kita memasuki musim Ramadan, maka kebutuhan finansial menjadi kebutuhan sangat mendesak, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa para penjahat yang berusaha mendapatkan keuntungan finansial akan beroperasi lebih gencar. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana tadi dinarasikan di layar kaca Jak TV, ternyata para pelaku kejahatan tidak hanya mengincar target tertentu, tapi juga sudah lebih berani untuk menyerang balik terhadap petugas. Dengan demikian ada 2 pihak yang terposisikan secara negatif tanda petik. Satu, masyarakat sipil, seberapa jauh kemudian mereka imun, mereka kebal terhadap kemungkinan terjadinya tren peningkatan kejahatan. Dan yang kedua, seberapa imun petugas kepolisian akan mampu menyikapi pelaku kejahatan yang boleh jadi lebih agresif, lebih frontal, lebih sadis. Nah, kalau kemudian teman-teman di kepolisian bisa menyikapi alhasil dua kelompok ini, kelompok masyarakat di satu sisi dan polisi di satu sisi, tentu saja harus mengantisipasi tren yang kemungkinan terjadi itu secara lebih komprehensif. Komprehensif yang saya maksud adalah bagaimana kemudian seluruh anggota masyarakat dan polisi punya persepsi bahwa kejahatan bukan semata-mata domain kerjanya polisi.
Tapi masyarakat juga punya peran yang sangat strategis untuk memastikan bahwa kemungkinan tren itu mendaki akan bisa ditekan secara maksimal. Apalagi menjelang tadi ya dikatakan Ramadan nanti Lebaran begitu. Sebenarnya kalau bicara mengenai prosedur ketika di lapangan begitu, Bang Alex, kondisi seperti apa sih yang kemudian petugas sampai harus melakukan tindakan tegas? Jadi terkait pernyataan Mbak tadi bahwa kita harus, kami aparat kepolisian diajarkan dan menjadi petunjuk dari pimpinan juga bahwa asas proporsionalitas lah yang dipegang. Pimpinan kami membekali kami dengan senjata. Alhamdulillah kami Polri dapat kami umumkan bahwa senjata lama berupa revolver sudah kami tinggalkan. Sekarang kami memiliki jenis senjata tertentu yang safety-nya jauh lebih bagus dan tingkat akurasinya juga jauh lebih bagus. Terlepas dari itu kita punya asas proporsionalitas. Bahkan pimpinan kami melarang jika yang diduga melakukan kejahatan melarikan diri, maka aparat kepolisian sudah dilatih secara fisik maupun mental untuk mengejar. Kami diperbolehkan sesuai dengan asas proporsionalitas tadi bahwa melakukan upaya tindakan tegas terukur baik melumpuhkan atau mohon maaf ini kami tindakan terakhir bahwa untuk sampai menyebabkan meninggal dunianya yang diduga kami sebagai yang diduga kuat sebagai pelaku adalah adanya perlawanan. Bisa dilihat fakta yang kami sampaikan bahwa dua hal yang menyebabkan kami yang di lapangan memutuskan untuk melakukan tindakan yang seharusnya tidak juga kami ingin lakukan dengan meletuskan senjata yang dibekali kepada kami adalah satu, melawan juga dengan menggunakan senjata api. Yang kedua adalah ada anggota kami yang kemungkinan kalau tidak dihentikan dengan upaya tindakan tegas terukur maka membahayakan jiwa dari personel aparat negara. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan perbincangannya usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Kembali kita lanjutkan perbincangan di Ada Berita Petang dan Anda juga dapat berinteraksi dengan menghubungi kami di telepon 0215155511. Saya ke Mas Reza, kalau dilihat ini ada tindakan tegas dari petugas, tapi apakah kemudian memberikan pesan efek jera kepada para pelaku yang ingin melakukan kejahatan atau justru membuat mereka semakin tertantang gitu? Efek jera akan bekerja ketika 3 unsur terpenuhi. Apa itu? Pertama, tindakan itu harus berat. Bahwa kemudian pelaku kejahatan ditembak mati, itu sudah selesai lah. Itu unsur berat sudah terpenuhi. Tapi ada 2 unsur lain yang juga harus terpenuhi. Pertama, yaitu proses hukum itu harus cepat. Jadi kerja polisi, tidak hanya polisi, nantinya juga di kejaksaan, persidangan dan segala macam. Persidangan itu harus cepat. Sehingga masyarakat, khususnya pelaku kejahatan, bisa membangun sebuah asosiasi di kepala mereka bahwa setiap perbuatan ternyata punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu datang dengan cepat. Itu yang unsur kedua. Unsur yang ketiga adalah ajak. Jadi pertanyaan, apakah Pak Alex dan teman-teman di Tangsel akan bisa mempertahankan keajakan ini? Kalau 3 unsur tadi, saya ulangi, berat, cepat, dan ajak bisa dipertahankan, maka kita pantas berharap bahwa kemudian tindakan-tindakan kepolisian semacam ini akan memunculkan efek jera. Baik terhadap pelaku kejahatan, agar tidak menjadi penjahat kambuhan, dan juga bagi masyarakat umum agar tidak meniru perbuatan kejahatan. Mencoba-coba gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau 3 unsur ini tidak terpenuhi, seluruhnya atau sebagian, maka yang muncul bisa jadi adalah efek brutalisasi, brutalization effect, bahwa kemudian aksi keras, aksi tegas yang dilakukan oleh polisi akan dibalas dengan tindakan yang tegas pula oleh pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan sudah menampilkan perilaku tegas, perilaku keras, maka polisi bisa jadi akan meningkatkan intensitas ketegasan mereka. Penjahat pun akan meningkatkan. Jadi efek brutalisasinya akan seperti bola salju yang makin lama makin besar. Yang paling buruk resiko dihadapi oleh siapa? Bukan oleh polisi, bukan oleh pelaku kejahatan, tapi masyarakat yang terjepit di tengah. Apa yang bisa dilakukan masyarakat gitu, Mas? Nah, memang kalau kita sepakat bahwa perpolisian masyarakat merupakan filosofi perpolisian yang paling tepat, maka itu yang harus direvitalisasi. Kita angkat topi ya, dalam sekian banyak tayangan tentang aksi-aksi luar biasa dari teman-teman di kepolisian, kita angkat topi. Tapi pada saat yang bersamaan, kita pantas untuk bertanya, peran masyarakat di mana ya? Kalau kemudian peran masyarakat itu tidak cukup tergambar, jangan salahkan masyarakat kalau kemudian salah kaprah menganggap, oh, penindakan kejahatan adalah memang tugas polisi. Kalau kemudian pelaku kejahatan membaca celah itu, relatif pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Tanda petik. Karena apa? Karena pelaku kejahatan tahu persis bahwa lawan mereka cuma satu. Hanya polisi. Hanya polisi. Sementara masyarakat relatif memilih posisi aman, posisi diam. Mungkin bertanggapi ini, Mas, terkait dengan perpolisian masyarakat yang mengalami. Ya, terkait dengan sebelum saya menanggapi perpolisian masyarakat, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Reza Indragiri bahwa yang nomor 3 tadi yang kami garis bawahi adalah ajakan. Berkaitan dengan hal tersebut, pimpinan kami dari Kapolda Metropolitan Jakarta Raya menginstruksikan kepada tiap satuan kerja setingkat Polres di jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya untuk membentuk tim khusus tertentu yang dilengkapi
dengan hotline yang bisa dihubungin kapanpun oleh masyarakat. Mungkin itu salah satu cara untuk mengontrol kami juga untuk dapat memenuhi unsur yang ketiga tadi dari Mas Reza bilang bahwa keajekan, bahwa kami di Polres Tangerang Selatan alhamdulillah mempunyai tim Vipers yang lambangnya adalah ular Vipers begitu, yang singkatan akronimnya dalam bahasa Inggris juga mewujudkan keinginan kami untuk selain mewujudkan keamanan, menegakkan hukum, juga Mas Reza secara ilmiah tadi menunjukkan bahwa poin yang ketiga tadi untuk AJEK, yaitu tim Vipers, tim Very Important Protection for Emerging Residents in South Tangerang, atau tim yang memang dibentuk untuk perlindungan yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, demikian untuk masyarakat yang emerging, sedang berkembang di Tangerang Selatan, karena tipikal dari Tangerang Selatan adalah tingkat hunian, tingkat hiburan, tingkat ekonomi yang sedang berkembang di area, di ranah pendukung ibu kota. Terkait dengan tadi Polmas, benar sekali bahwa kalau memang sepakat pimpinan Polri dan kita semua yang pelaksana Polri pada berbagai tingkatan ini, Polmas atau perpolisian masyarakat adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas kepolisian yang paling tepat, maka memang benar bahwa peran dari masyarakat sangat amat dibutuhkan. Dalam beberapa case, in case yang lain, memang masyarakat terutama di Tangerang Selatan sendiri cukup aktif memberikan informasi kepada kami, Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan sebagai pengemban fungsi represif, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum dalam ranah memberikan informasi. Demikian, Mbak. Baik, artinya bentuk partisipasi masyarakat apa hanya sebagai laporan saja, laporan Anda misalnya kejahatan atau pengaduan atau bagaimana sebenarnya? Kalau bicara case ini, kita bicara in case kasus ini aja, kita bicara kasus yang khusus ini saja, bahwa kami seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kami melakukan observasi yang menjadi wilayah hukum tanggung jawab Polres Tangerang Selatan, tidak menggunakan kendaraan dinas Polri. Alhamdulillah ada masyarakat yang kebetulan berprofesi sebagai supir taksi yang mau kami sewa, bukan hanya menit, bukan hanya jam, tapi satu hari full, karena memang kami harus mengidentifikasikan untuk tidak dikenali oleh siapapun, bahkan penjahat, bahkan siapapun. Jadi alhamdulillah berkat upaya kami yang sekali lagi dibantu oleh masyarakat yang kebetulan berprofesi sebagai supir taksi tersebut, kami berhasil setidaknya mencegah perbuatan apa yang kejahatan yang para pelaku lakukan akan di tempat lain. Nah, bicara mengenai kasus ini, artinya memang ini penjahat kambuhan, begitu bisa dikatakan, ada spesialis yang memang sudah sering juga beroperasi. Dapat kami informasikan kepada semuanya bahwa yang kami lakukan upaya tindakan tegas terukur yang kemudian menyebabkan kedua pelaku ini meninggal dunia, kami belum mendapati adanya identitas. Akan tetapi berkat kemajuan teknologi, kami bagi semua identitas yang tampak, termasuk jenis tato yang ada di punggung, termasuk yang melarikan diri, apakah ini ada geng kelompok tertentu, termasuk kami sekarang sedang berusaha mengambil data terkait dengan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara. Oke, baik. Terakhir, Mas Reza, closing statement. Tidak bukan, masyarakat berharap ada operasi kepolisian yang sangat tegas kepada para pelaku kejahatan. Karena tidak demikian, tetap langkah preventif harus lebih dikedepankan. Karena setiap peluru tentu adalah hasil investasi masyarakat juga sesungguhnya. Dan langkah preventif adalah jauh lebih mujarab. Baik, Mas Reza, terima kasih. Bang Alex, terima kasih telah bergabung di JAK TV. Dan bisa kita beralih ke informasi lain. Bus Transjakarta menabrak seorang pengendara ojek online. Informasinya akan hadir usai jeda pariwara.